Hello everyone, this is Deb from Olfactory. It's good to see you again. Dan hari ini di video kedua aku kali ini aku mau ngomongin tentang dua parfum yang menurut aku underrated, dimana mereka nggak banyak diomongin baik di Instagram atau di YouTube, tapi sebetulnya mereka itu wanginya lumayan unik dan performance-nya lumayan oke. If you wanna know more, mau tahu lebih lanjut apa parfum itu, stay tuned. Dan jangan lupa subscribe dan like juga ya. Hey, welcome back. So, sebelum aku mulai reviewnya, I want to make a disclaimer that I am not at all sponsored to make this video. And the perfumes yang aku pakai buat review aku kali ini adalah dari koleksi aku sendiri. And my thoughts, my reviews are my personal opinion. With that out of the way, let's go to the first perfume. Yang pertama bakal kita omongin adalah TUS 1920 atau TUS 1920 The Origin. Parfum ini emang nggak terlalu banyak diomongin ya, walaupun akhir-akhir ini kayaknya mulai ada yang ngomongin sih. Kemarin aku sempat lihat di Frag Community Indonesia ada satu yang mention di Instagramnya dan di mention ke Fragolicious, dan aku lihat and I thought, oh I have that perfume, let's talk about it. And so yeah, jadi parfum ini 1920 ini dirilis di tahun 2017 di bawah brand TUS. TUS ini adalah brand dari Spanyol. Hidung di belakang parfum ini atau yang bikin parfum ini adalah Daphne Bouget, dimana Daphne ini juga sudah berkolaborasi dengan beberapa merek terkenal seperti Le Labo, Thierry Mugler, dan juga Issey Miyake. And so let's go to the packaging. Packaging 1920 ini bagus banget ya. You can see the bottle is very sturdy, kuat banget, dan dia nggak filmy sama sekali. So you can tell this is a good quality from the packaging. Setengah bronze, setengah kaca, dan di kacanya kalian masih bisa lihat juice-nya ada seberapa gitu sisanya. Dan kalau kita mau langsung coba scentnya juga, sekalian kita cobain sprayer and atomizer-nya. Yuk kita spray. Oops, there you go. Jadi spraynya lumayan bagus ya, dan lumayan kuat juga. Kalian bisa lihat nggak goyang-goyang. Very sturdy, very good packaging. That the packaging is a winner. Let's go to the notes. I love this perfume. Now aku jadi inget kenapa aku beli ini itu akhirnya. Oh by the way, aku beli ini di CNF Perfume yang di PIM 1 sekitar 1 tahun lalu. Harganya itu sekitar 700 atau 800 ribuan, tapi waktu aku cek di websitenya CNF kayaknya 800 something. Mereka lagi ada diskon. Aroma 1920 ini itu top notes-nya yang pasti itu citrus sama cedar. Citrus itu jeruk, wangi jeruk-jerukan, dan cedar itu kayak hutan pinus ya. Jadi wangi pinus, wangi seger dan bersih gitu deh, kayak karena pinus itu kan banyak dipakai buat obat pel di Indonesia ataupun dimanapun aja. Cuman ini nggak kayak obat pel. Believe me, this is nice. This is a cedar and citrus potion yang enak banget. Top notes-nya itu, dan after a while, setelah sekian lama, spicesnya mulai keluar. Dan spices yang di sini itu, kalau aku cek di Fragrantica itu, spicesnya adalah cumin sama cardamom, which is jinten sama kapulaga. But to be honest, aku nggak bisa cium cuminnya. Cardamom juga enggak, karena di hidungku dan di kulitku yang paling dominan itu citrus sama cedarnya. Tapi setelah beberapa lama, parfum ini wanginya itu jadi woody, karena di base-nya dia juga ada, I think base-nya ada wood ya, wood sama patchouli. Nah itu dia, patchouli ini yang bikin parfum ini agak sedikit
wangi gitu loh. Jadi kayak ada wangi sweetnya sedikit banget, dimana bikin parfum ini jadi unisex. Walaupun parfum ini dipasarkannya di market buat cowok, it's a male marketed fragrance, but I really think ini bisa dipakai buat cewek juga. Dan aku juga pakai ini terutama di hari-hari yang panas ya. It's a good fragrance for summer days. Tapi karena kita tinggal di Indonesia, setiap hari itu summer days, jadi kita bisa pakai ini tiap hari. Dan performance-nya lumayan bagus. Projectionnya sih moderate ya. Projectionnya nggak gimana banget. Cuman ketika kita baru pakai, biasanya suami aku bisa cium. Terus biasanya tanya, "Saya kamu pakai apa?" Saya bilang, "Oh pakai ini." Jadi bisa lumayan kecium. Dan longevity-nya itu ini longevity yang lumayan oke. Longevity-nya sekitar 5-6 jam di kulit aku sebelum dia turn into skin scent. Dan ketika udah jadi skin scent pun lumayan enak karena jadinya agak woody tapi masih citrusy juga. Dan lucunya walaupun ketika kita spray pertama itu citrusnya kenceng banget dan seedernya kenceng, setelah sekitar 5 menit atau when we go to middle notes and then later on to base notes, itu citrusnya masih ada tapi soft. So kalau kalian mau cari parfum yang wangi-wangi akhirnya itu woody tapi masih ada soft citrus, you can go for this one. Banyak orang bilang ini itu mirip Cartier yang Declaration. Cuman aku sendiri belum pernah coba Cartier yang Declaration, so I cannot speak about that. But this is a good perfume by itself. Tus 1920 The Origin, EDP dan 100 ml. Oke, buat parfum yang kedua yang akan kita review hari ini adalah tada! It is Yves Rocher Cuir Vetiver atau Yves Rocher Leather Vetiver. Dan kenapa aku suka banget parfum ini adalah karena juice-nya yang enak banget. The scent is very unique. It's amazing actually for the price. Dan lagi-lagi ini harganya itu waktu aku beli sekitar 500.000 atau 600.000 sekian gitu. Bisa dibeli di Yves Rocher, di outlet Yves Rocher di Indonesia atau di Sociola. So you can buy this online too. Packagingnya seperti ini, tutupnya dari kayu, kelihatannya natural gitu ya. Dan ininya, gelasnya dia transparan. Dan sebetulnya penampakan dari packagingnya ini itu mirip dengan wangi dari juice-nya. Jadi kalian bisa lihat packagingnya itu kayak earthy, very woody. Dan wangi ini itu sangat earthy dan woody juga. So let's try the sprayer. Kita lihat, ups, di tangan ini ya, tadi kan di situ ada 1920. Let's try. Jadi spraynya seperti itu, mistnya sangat fine ya, dan jadinya begini agak sedikit oily, but then it disappears quickly. Enak banget. This is why I love it. Jadi wanginya itu you can smell the vetiver right away, bisa kecium banget akar wanginya atau vetivernya. Dan setelah vetiver, you can smell tonka beans. Jadi setelah vetiver, yang kecium itu langsung tonka beans. Dan perpaduan vetiver tonka beansnya itu enak banget. Sedikit sweet, walaupun sweetnya itu bukan floral atau gourmand. Jadi sweet dari si tonka beansnya itu tetap maskulin, tapi somewhat unisex juga. Dan ini katanya sih male marketed juga ya, cuman aku pakai tiap hari karena I just love it. Enak banget. Jadi it's vetiver and tonka bean. Dan setelah itu kalian bisa cium sedikit cedar dari parfum ini. Dan yang menurut aku yang bikin parfum ini spesial itu adalah karena wanginya itu beda ya sama kebanyakan parfum yang seger. Parfum ini, Cuir Vetiver ini, dia nggak ada wangi citrusnya. Jadi tanpa citrus mereka tetap bisa fresh dan menyenangkan gitu baunya. Dan selain fresh, setelah jadi top notes-nya fresh, tapi setelah fresh mereka itu turns into something yang earthy dan woody. Jadi lebih ke kayu-kayuan dan
earthy ya. Jadi kayak earthy itu apa sih, wanginya kayak bumi atau kayak tanah gitu, I don't know. Tapi it's earthy, very grounded, very nature gitu ya, dan enak banget sih. Tapi dari parfum ini itu yang bukan kurang sih, apa yang buat aku bisa lebih diimprove adalah longevity and sillage dan projectionnya. Jadi performance-nya itu lebih ke moderate, karena on my skin dia mungkin stay sekitar 2-3 jam dan habis itu jadi skin scent, dan projectionnya juga kurang out there, jadi kita harus pakai banyak gitu. Tapi for the price sih I don't mind it ya. Buat 600.000 I don't mind kalau aku harus pakai 6 spray atau 8 spray sekali pakai. Dan parfum ini enak banget dipakai buat summer or and again it's summer every day in Indonesia. Jadi bisa dipakai tiap hari. Very people pleasing, nggak ada hatersnya, aku yakin banget. Dan katanya parfum ini itu mirip Hermes Songs yang Forever Tonka, dimana Hermes Songs Forever Tonka itu juga mirip Byredo yang Baldafric. Tapi I've tried Byredo Baldafric, vibe-nya sama walaupun nggak mirip ya. I think miripnya itu di wangi vetiver-nya itu. So this is my other underrated gem, Yves Rocher Queer Vetiver. Dan yang pertama tadi TUS 1920. If you guys wanna get it, don't hesitate, karena if you guys like citrusy, you go for this one. Dan kalau kalian pengen parfum lain yang wanginya tetap segar tapi nggak citrus, you can go for this one. I hope you enjoyed the video, and if you like it, then you can hit the subscribe button and then wait for my other videos. Thank you for watching!